Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, diberikan umur untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian kita harus mengambil pelajaran. Karena apa yang terjadi, apapun bentuk terjadi, itu tidak terjadi kebetulan dan tidak terjadi sia-sia. Kita harus belajar, apalagi ujian yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi, semuanya ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun takdir ada baik, ada buruk. Tapi ternyata takdir buruk, di belakang keburukan ada banyak hikmah yang kita tidak tahu. Dan ujian yang kita hadapi menjadi sebabnya terampuni dosa kita. Ujian wasilah menggugurkan dosa, bahkan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Mungkin ada dosa yang sudah kita taubat, istighfar, insya Allah diampuni Allah. Tapi ada dosa yang kita lupa, kita tidak ingat. Dosa di masa muda kita, dosa mohon maaf di masa jahiliyah kita tidak ingat, sudah lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Makanya salah satu wasilah supaya dosa itu diampuni, karena kita tidak tahu yang mana dan tidak ingat, supaya kita taubat dan kita belum taubat dari dosa tersebut, Allah kirimkan ujian untuk gugurkan dosa itu. Salah satu sebab suksesnya dakwah Nabi Muhammad adalah dukungan Siti Khadijah. Kalau bukan dukungan Siti Khadijah, Rasul tidak bisa lanjut dakwah. Harta Siti Khadijah dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk dakwahnya. Siti Khadijah pertama wanita yang mendampingi Rasulullah SAW ketika dicaci maki oleh Quraisy. Siti Khadijah pertama wanita yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah pertama yang telah menurbangkan hartanya, waktunya, tenaganya untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW habis meninggal Siti Khadijah, tahun itu disebutkan tahun kesedihan karena sangat melukai hati Nabi Muhammad SAW. Istri yang berjuang, istri yang begitu rela dan ikhlas, istri yang menghabiskan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Islam. Sampai 2 tahun Rasulullah SAW tidak menikah sesudah wafat Siti Khadijah. 2 tahun sendirian Nabi SAW. Habis 2 tahun baru nikah sama Siti Saudah, seorang wanita berusia 80 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW di waktu itu masih 52 tahun. Rasul kita SAW tidak pernah melupakan perjuangan Siti Khadijah.
Selalu Rasulullah SAW sebutkan. Bahkan kalau ada kawan-kawannya Siti Khadijah, teman-temannya Siti Khadijah, Rasul suka sambut. Berkali-kali keluarga atau teman, ini bukan keluarga, tapi teman, sahabat Siti Khadijah. Ketika mereka datang, Rasulullah SAW berdiri menyambut mereka. Siti Aisyah cemburu. Walaupun Siti Khadijah sudah lama meninggal dunia, tapi masih ada perasaan cemburu Siti Aisyah terhadap Siti Khadijah. Kira-kira gimana kalau Siti Khadijah masih hidup? Gimana perasaan Siti Aisyah? Sambil Siti Aisyah pernah berkata, ini siapa kok mereka begitu luar biasa perhatian kamu sama mereka? Kata Rasulullah SAW, ini Suwaihibatu Khadijah, teman-teman Siti Khadijah. Ada satu kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah sedang bermesra, senang-senang, bercanda. Datang malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril habis menyampaikan pesannya. Nah, malaikat Jibril tanya, itulah Siti Khadijah? Kata Rasulullah, ya, itu Khadijah, istriku. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam ta'zim dari aku untuk Khadijah. Masya Allah. Malaikat Jibril titip salam untuk Siti Khadijah. Berarti Siti Khadijah terkenal dong, dikenal di langit. Sambil malaikat Jibril berkenan titip salam. Rasul sampaikan kepada Siti Khadijah, ada salam dari malaikat Jibril. Siti Khadijah menangis. Malaikat Jibril kenal aku? Dia nangis. Kembali Rasul bertemu malaikat Jibril, ada lagi berita yang lebih dahsyat. Ya Rasulullah, sampaikan salam cinta dari Allah untuk Khadijah. Rasulullah SAW pun ikut menangis. Istrinya mendapatkan perhatian, mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, ada salam untukmu dari Allah. Bukan hanya salam, tapi ada berita gembira untukmu. Wa basyirha bi baitin fil jannah la nasaba fihi wala sakhab. Kasih tahu Khadijah, Allah telah menyediakan rumah di dalam surga. Tidak ada lagi bisikan kecapian dan fitnah dan tantangan. Tempat istirahatnya dan kebahagiaan selama-lamanya untuk Khadijah radhiyallahu anha. Betapa mulianya kaum wanita. Kemuliaan Siti Khadijah sebenarnya bukan karena dia istri Rasul, tetapi berjuangannya di mata Allah karena dia memperjuangkan agama Allah. Dia menjadi wanita yang salihah lillahi ta'ala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi wanita yang ikhlas, murah tangannya, selalu suka berbagi. Selalu lembut dan kalimatnya indah. Selalu mendampingi dan setia bersama suaminya. Bersabarannya, berjuangannya tidak pernah membatasi semangat suaminya. Justru mendorong suaminya untuk melanjutkan dakwah. Berkali-kali Rasulullah SAW curhat sama Khadijah. Ya Khadijah, saya membawa kebaikan untuk kaumku, malah kaumku memfitnahi aku. Ya Khadijah, saya membawa la ilaha illallah, malah kalian mereka mengusir aku dari kampungku. Ya Khadijah, saya sudah mendoakan yang terbaik, tapi justru mereka malah melemparkan aku sampai aku berdarah.
Apa kata Siti Khadijah? Bersabarlah. Tidak akan sia-sia berjuanganmu, wahai Muhammad. Dan saya yakin Allah tidak akan membiarkanmu sia-sia. Bersabarlah, wahai suamiku. Teruskan dakwahmu, teruskan berjuanganmu. Itulah yang disebutkan istri yang salihah. Makanya tidak mudah mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah karena berjuangan untuk agama. Islam sangat memberikan perhatian di kaum wanita. Sebelum Islam, kaum wanita itu tidak punya harga, tidak dinilai, tidak dihormati. Bahkan budaya Quraisy ketika mendapatkan keturunan wanita perempuan dibunuh masih hidup, dikuburkan dalam kondisi hidup masih anak-anak. Kenapa? Karena menurut Quraisy adanya keturunan perempuan memalukan. Sampai ada berita Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika sering kadang-kadang dia menangis sendiri dan ditanya, kenapa engkau nangis? Dia jawab, saya ingat di masa jahiliyah membunuh anakku sendiri, saya kuburkan anakku sendiri. Umar Khattab mengkuburkan anaknya sendiri di masa hidup. Sampai dia gali tanahnya, gara-gara gali tanahnya, debu dan pasir dan tanah kenanya jenggotnya Sayyidina Umar sama rambut kepalanya. Datang anaknya membersihkan wajahnya dan jenggotnya dari pasir. Dan anaknya tidak tahu mau dikuburkan. Pernah dengar cerita itu? Hah? Ada yang pernah, ada yang belum? Yang pernah angkat tangan. Angkat tangan. Banyak yang belum. Alhamdulillah kalau belum. Karena cerita itu palsu, tidak sahih. Dan ini sering disebarkan oleh kalangan yang tertentu supaya kita menimbulkan perasaan benci Sayyidina Umar. Dan ini riwayat tidak ada sanadnya yang sahih, palsu. Tapi selain kejadian ini, memang budaya di Quraisy suka membunuh anaknya di masa hidup. Masih hidup tapi dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Datang Islam justru sebaliknya, memuliakan wanita dan memuliakan keluarga yang memiliki keturunan perempuan. Ada seorang datang kepada saya, doakan Syekh mendapatkan keturunan anak. Emang belum? Udah sebenarnya. Terus kenapa minta lagi? Tidak, semua anakku perempuan, saya mau laki-laki. Kenapa maunya laki-laki? Kan perempuan lebih mulia. Nah, kayaknya kalau belum ada anak laki-laki, kayaknya belum sempurna ke? Saya bilang justru memiliki anak perempuan terjamin untuk orang tuanya selamat dari siksa neraka Jahannam. Anak laki belum tentu menjaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu bintan aw bintaini aw thalatha," sampai 3, "farabbahunna wa ahsana ilaihinna wa ahsana ilaihinna wa at'amahunna wa kasahunna thumma zawwajahunna." Dia memelihara, dia menjaga, dia membesarkan, dia memberi makan yang halal, dia memberikan pakaian yang baik, dan dia mendidik mereka sampai dewasa, dan dia menikahkan. Ka'kunna lahu hijaban minan nar. Mereka akan jadi hijab yang menghalangi kita masuk neraka. Punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan apalagi.
Begitu Islam memperhatikan posisi wanita, karena di zaman jahiliyah wanita itu tidak punya nilai. Bahkan di masa haid perempuan diusir dari rumah, dikeluarkan dari rumah. Ada satu rumah ditempati wanita itu karena rumah ini hanya tempat buang sampah. Karena dianggap di saat dia di saat dia haid, dianggap dia najis dan tidak boleh diam di rumah, harus diusir. Sampai selesai masa haidnya, baru boleh balik ke rumahnya. Begitu berlaku zaman jahiliyah terhadap wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW masih memeluk istrinya walaupun di masa haidnya. Rasulullah SAW menajarkan mandi bareng sama istrinya, sambil bermain-main air bersama istrinya di kamar mandi. Wih, asik ya. Pernah nggak mandi bareng sama suami? Alhamdulillah, sering-sering ya, sering-sering. Nggak apa-apa, jangan sering-sering. Paling tidak niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barna Siti Aisyah ketika ada pelatihan di dalam Masjid Nabawi oleh Al-Ahbash. Mereka latihan pedang di dalam masjid. Ternyata zaman Nabi Muhammad, masjid tempat salat, masjid sekolah, masjid tempat latihan, masjid majlis masywarah, masjid semua masjid. Dan Siti Aisyah, Rasulullah SAW berdiri di depan pintu sedang melihat dan menonton aktivitas latihan di dalam masjid. Siti Aisyah di belakang pintu, penutup pintu hanya sebuah kain. Dan Siti Aisyah bisikin, mau melihat. Rasulullah SAW mau nonton? Ya, sini. Tapi Siti Aisyah, dia menonton tapi menaruh wajahnya di atas pahunya Nabi Muhammad SAW. Bukan dia datang dari sampingnya, tapi dia sambil sandar di atas bahunya Nabi SAW, sambil melihat, sambil bibirnya menyentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW dan menonton. Sambil Rasulullah SAW bertanya beberapa kemudian waktu, sudah puas? Kata, belum, mau nonton lagi. Rasul biarkan nonton. Dan ya lagi, udah puas? Belum, mau nonton lagi. Apa kata Siti Aisyah? Sebenarnya saya dari tadi sudah puas menontonnya, tapi saya ingin menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah. Malam. Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar. Rasul SAW keluar jalan lumayan jauh. Siti Aisyah diikuti dari belakang. Ini malam-malam. Dia ikuti. Kemana dia ini Rasul? Kemana suamiku malam-malam? Diikuti. Sampai lewat Baqi'. Yang sudah ke Madinah kan ada Baqi', makam-makam orang Madinah. Sampai ke sana ke belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah cuman hanya buang air besar. Karena dulu di Madinah, di zaman Nabi Muhammad, kalau buang air besar, pergi jauh, pergi. Karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar. Di rumah hanya buat wudu, mandi dan buang air kecil. Rasulullah SAW kembali, Siti Aisyah pun putar dan segera pulang. Rasul bercepat langkahnya, Siti Aisyah juga bercepat langkahnya. Rasulullah SAW lebih cepat lagi, Siti Aisyah lari sampai masuk ke rumah. Rasulullah SAW masuk ke rumah, mendengar suara Siti Aisyah.
Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadahnya. Tenang, tenang istriku, saya tidak kemana-mana, cuma buang air besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajar wanita cemburu, wajar. Jangan kita bersikap keras ketika ada wanita cemburu, karena saking cinta kepada suaminya, cemburu. Sambil Rasulullah SAW mengetahui perasaan Siti Aisyah, walaupun wanita yang mulia, istri Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tetap cemburu, sama dengan wanita yang lain. Dan cemburu adalah sifat wanita, jangan dimatikan sifat itu. Karakternya wanita cemburu. Kalau ada wanita tidak cemburu, mohon maaf, wanita sakit. Tetapi mohon jangan berlebih-lebihan cemburu. Berlebih-lebihan cemburu yang membuat kita curigai suaminya, mencurigakan suaminya, mau lihat HP-nya, isinya apa, berhubungan sama siapa, telepon siapa. Jangan berlebih-lebihan, harus percaya. Jangan memberikan syaitan kesempatan membisiki hal-hal yang tidak baik. Kalau ada hal yang tidak baik di suamimu, akan Allah bongkarkannya. Jangan khawatir. Kita harus bermuamalah dengan suami karena Allah. Lakukan yang baik. Kalau dia balas yang baik, alhamdulillah. Kalau dia belum balas yang baik, kita tetap baik karena Allah, bukan karena suami. Belajar segala sesuatu dijadikan karena Allah. Dan bapak-bapak yang ada, mungkin yang mendengar, bersabarlah terhadap rasa cemburu istri. Sabar. Dulu saya ingat pertama kali saya aktifkan Instagram, pengikut banyak. Saya juga pula ikut. Banyak orang minta tolong follow back saya dong, follow back saya. Kan permintaan, saya tidak sengaja, udah saya ikuti. Ternyata semua yang meminta follow back adalah juga perempuan. Saya tidak pernah melihat profilnya, apa isinya. Cuman karena permintaan saya usahakan menenangkan hati jamaah. Apapun ujian yang saya hadapi, saya langsung ingat ujian Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan ujian saya dengan Nabi Muhammad, masih lebih berat dan besar ujiannya adalah Nabi Muhammad. Saya cuma ditusuk, darah yang keluar sedikit. Mungkin karena darah yang keluar tidak nampak karena saya waktu itu pakai baju hitam, jadi tak kelihatan. Padahal tusukannya cukup dalam. Begitu saya berdiri, ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lepas pakai tangan kiri dan ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Itu selalu doaku. Orang berbicara baik-baik, saya tidak peduli. Orang berbicara buruk-buruk terhadap saya juga tidak peduli. Yang saya pedulikan, apa kata Allah. Allah ridha, alhamdulillah. Allah belum ridha, saya perbaiki diri. Kalau kataan manusia, saya tidak pernah mencari apa kata manusia. Karena manusia hari ini memuji, besok manusia yang sama menjatuhkan. Hari ini manusia senang, besok manusia yang sama tidak senang. Manusia suka berubah. Kalau Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah ridha, insya Allah selama-lamanya ridha. Makanya Bapak Ibu dan Ibu khususnya, kalau lagi berjuang, jangan mencari nilai manusia. Ibu berbuat baik,
pasti ada yang difitnah. Diberitakan berita yang tidak benar. Padahal niat ibu baik, perbuatannya baik. Kenapa kok dinilai buruk? Sampai ada, saya tahu itu ibu tidak ikhlas, saya tahu. Ibu itu tidak benar, saya tahu. Gitu ada orang bicara begitu. Tidak usah dengar. Tidak usah dengar. Kalau ada orang pun membawakan berita, ada ibu fulana menceritakan kejelekan kita, tidak usah dengar. Kenapa tidak usah dengar? Supaya tidak simpan di hati. Jangan ambil hati. Kalau ada orang mau menjelekkan, berkata-kata, oh maaf bu, kalau ibu datang silaturahim silahkan. Kalau ibu membawakan cerita orang lain, saya dah mau tahu. Lebih baik saya bodoh dalam hal itu daripada saya tahu. Buat apa? Supaya saya jaga hati saya. Saya tidak mau bertemu ibu itu nanti malah jadi resah di hati. Saya ingin jadi hati bersih sama semua. Yang baik sama saya maupun tidak baik, saya tidak memperdulikan. Yang hanya saya berdulikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita, lakukan yang baik walaupun orang itu tidak melakukan yang baik sama kita. Buka surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Nanti saya cerita apa asbabun nuzulnya, apa sebab turunnya ayat ini. Ini terkait dengan kasus bagaimana sikap kita terhadap orang yang buruk sama kita, terhadap orang yang menzalimi kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Sambil bersumpah, saya tidak akan bantu dia lagi. Saya tidak akan mau kasih dia lagi. Saya tidak mau sedekah untuk dia lagi. Terus? Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Daripada bersumpah tidak memberi apa-apa untuk mereka, lebih baik kata Allah, maafkanlah. Terus? Apakah kamu? Maafkan, maaf tadi ulang kalimatnya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Berlapang dada. Maaf dan berlapang dada. Terus? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Mau nggak kamu diampuni Allah? Maafkanlah mereka. Kalau belum maafkan berarti kamu tidak mau diampuni Allah. Terus? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa cerita terkait ayat ini? Ini surah atau ayat ini turunnya menjadi teguran terhadap orang yang suka melakukan kebaikan, tapi karena ada sebuah berita dan fitnah, dia berhenti melanjutkan kebaikan tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ayat ini sebenarnya satu paket dengan ayat 11 sampai 22. Surat An-Nur tadi dari ayat 11 sampai 22 itu satu paket. Kenapa? Karena di situ cerita dan fitnah selingkuh Siti Aisyah. Mulai dari ayat 11 Allah ceritakan sebenarnya cerita itu apa. Menjadi ujian untuk Rasulullah dan ujian untuk istri Rasulullah SAW. Tapi Siti Aisyah luar biasa kuat sabar. Walaupun beredar berita di kota Madinah Siti Aisyah selingkuh. Fitnah
fitnah besar, fitnah keji. Tapi Siti Aisyah sabar. Habis Allah turunkan, sambil waktu itu wahyu Allah hentikan. Tidak turun langsung di saat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Menjadi ujian. Dan Siti Aisyah mengharap kapan turunnya ayat dari Allah yang membebaskan aku dari fitnah ini. Allah tunda turunnya wahyu. Sambil Nabi Muhammad pun meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya. Sambil tidak pernah berjakab-jakab berbicara sama istrinya. Tambah berat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baru ketika Allah turunkan ayatnya di surat An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Maaf, bisa bacakan terjemahan ayat 11? Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Yang membawa berita bohong, apa berita bohong? Fitnah, dikatakan Siti Aisyah selingkuh. Allah turunkan. Dan Allah jelaskan di sini, apakah terjadi itu baik atau buruk? Coba. Maaf, ulang, Inna. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Artinya dari orang Islam juga, bukan orang kafir. Orang Islam. Terus? Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Subhanallah. Orang sebarkan fitnah, tapi kata Allah itu bukan buruk bagimu, tapi justru baik untukmu. Tapi kita tidak, mungkin nampaknya buruk, tapi di balik keburukan ada banyak kebaikan. Terus? Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Yang mereka kerjakan fitnah, menyebarkan fitnah, siapa yang membalas keburukan mereka? Allah. Kamu tidak usah khawatir, tidak usah stres, tidak usah bersikap buruk. Allah yang akan balas. Selama kamu masih dizalimi, jangan takut. Allah bersama orang yang dizalimi. Bahkan Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Demi kekuasaanku, demi keagunganku, kata Allah, saya akan menolong orang yang dizalimi walaupun di waktu yang ditentukan, sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Orang yang dizalimi tidak mungkin Allah biarkan begitu sia-sia. Bahkan doa orang yang dizalimi sangat dijamin makbul. Terus? Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Allah sudah bereskan urusan. Yang penting kita sabar, jangan bersikap buruk, jangan amarahan, jangan terpancing emosi, biar Allah yang balas dosa dan perbuatan mereka. Sayyidina Abu Bakar terhadap cerita ini kan yang terjadi fitnah terhadap anaknya. Siti Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar kan? Betapa kira-kira Sayyidina Abu Bakar sakit enggak hatinya? Pasti sakit, manusiawi, wajar. Bisa ku anakku, istri Nabi Muhammad, Nabi yang termulia, kok bisa jadi begitu? Berat ujiannya. Begitu sudah terbongkar hakikat di balik cerita ini, begitu Allah turunkan ayat dari 11 sampai 22, salah satu yang menyebarkan fitnah adalah orang Islam, sahabat Rasul bernama Mistah. Namanya Mistah. Mistah ini termasuk terjumus dalam fitnah ini dan ikut menyebarkan ke cerita sana sini. Ketika sudah Allah turunkan kebebasan dan keselamatan Siti Aisyah dari fitnah ini, Mistah datang minta maaf. Mistah orang miskin, orang susah. Sebelum kejadian fitnah ini selalu dibantu Sayyidina Abu Bakar.
Yang bantu urusan rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Yang memberi nafkah Sayyidina Abu Bakar. Yang kasih zakat Sayyidina Abu Bakar. Apa kebutuhan dia ditutupi sama Sayyidina Abu Bakar. Semuanya Sayyidina Abu Bakar. Begitu kejadian ini, sakit enggak Sayyidina Abu Bakar? Kok selama ini saya bantu, kok malah jadi fitnah? Fitnahin anakku. Sayyidina Abu Bakar berhenti. Tidak kasih sumbangan lagi. Tidak kasih bantuan lagi. Allah turunkan ayat. Mengapa? Menjadi teguran untuk Sayyidina Abu Bakar dan orang lain. Terus? Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan Allah ajarkan apapun berita yang terjadi, bersangka baik, jangan bersangka buruk. Jangan bersangka buruk. Pasti ujian dari Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Terima dengan lapang dada, terima dengan senyum, dan ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, ulang lagi ayat yang terakhir 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Sayyidina Abu Bakar kaya, Mistah miskin. Sayyidina Abu Bakar suka selalu bantu dia. Dalam kejadian ini, Sayyidina Abu Bakar menahan, tidak bantu dia lagi. Terus? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar sadar. Dan kelebihan Sayyidina Abu Bakar, ketika turunnya ayat, segera sami'na wa ata'na. Selalu dia patuh apa kata Allah. Walaupun tersakiti hatinya terhadap fitnah ini, yang keji ini, tetap Sayyidina Abu Bakar menunjukkan patuhi perintah Allah. Dia merasa ini teguran dari Allah untuk aku, karena Sayyidina Abu Bakar berhenti tidak bantu dia lagi, karena orang itu menyebabkan beribaran fitnah. Maka Allah menurunkan, berhendaklah memaafkan dan berlapang dada. Terus? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Apakah kamu ingin enggak diampuni Allah? Ketika turun ayat ini, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku ingin diampuni Allah, sampai dia nangis. Aku ingin diampuni Allah, aku ingin diampuni Allah. Kemudian dia datang kepada Mistah, dan dia peluk Mistah, dan dia berkata, saya maafkanmu. Dan habis itu Abu Bakar Siddiq masih terus memberikan sumbangan dan bantuan untuk dia lagi, karena dia ingin bukan demi Mistah, tapi demi janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi walaupun kejadian ini dimaafkan, diikhlaskan, tetap berjalan hukum Islam terhadap Mistah dicampur. Dan Rasulullah SAW, karena ini kait fitnah terhadap seorang wanita yang memiliki kehormatan. Makanya di dalam Islam, kalau ada orang menebarkan fitnah seorang wanita selingkuh atau seorang wanita berlaku zina dan dia tidak punya bukti, di dalam Islam harus dihukum, wajib dihukum orang itu. Supaya apa? Jangan lidah kita sembarangan berbicara fitnah terhadap wanita yang mulia. Islam menghukumkan orang itu yang tidak punya bukti dan saksi minimal 4 saksi. 4 saksi. Ketika mereka tidak punya bukti dan saksi, di pandangan Islam wajib dihukum, campur sampai 80 kali. Dicampur supaya jangan kamu lagi bikin fitnah. Walaupun juga begitu Islam memperhatikan. Mohon maaf, kalau orang itu, ada orang betul-betul melihat wanita selingkuh. Dia lihat, tapi dia tidak bisa buktikan. Hanya buktinya mata melihat. Tapi dia ada bukti yang lain. Dan tidak ada saksi yang lain. Di dalam Islam, lebih baik dianjurkan, kamu diamkan.
diamkan dan tutupi. Kalau kamu berani sebarkan fitnah tanpa ada bukti dan saksi, bakal kamu dicambuk. Berarti Islam itu apa? Islam melarang kita menyebarkan fitnah, walaupun fitnah itu betul, walaupun fitnah itu benar, supaya kita saling menjaga dan saling menutupi aib kita. Jangan sedikit-sedikit lihat fitnah, sebarin. Sedikit lihat fitnah, disebarin. Tanpa kita memastikan fitnah dan ada saksinya. Mistah, walaupun dimaafkan oleh Rasulullah, walaupun dimaafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan terus memberikan bantuannya, melanjutkan sedekahnya dan bantuannya untuk dia, tapi tetap di pandangan Islam wajib dihukum. Supaya apa? Menjadi pelajaran. Jangan terjadi beribaran fitnah lagi di tengah kita. Faham ibu-ibu? Jadi jangan dikaitkan orang kata ikhlas sama menyebarkan, atau ikhlas sama apa, memaafkan sama dihukum. Kemarin banyak media-media datang, katanya Syekh memaafkan berlaku. Ya, saya maafkan, tapi hukum tetap jalan. Supaya apa? Menjadi pelajaran. Kata maaf beda sama urusan hukum. Urusan hukum tetap dijalankan. Dan Rasulullah SAW pernah pulang ke rumahnya, tanya sama Aisyah, ada makanan habis subuh ini? Tidak ada ya, belum ada, belum saya siapin. Ya udah, saya puasa aja. Ulama mengambil dari hadis ini kesimpulan puasa sunnah dibolehkan walaupun belum niat sebelum subuh. Beda sama puasa wajib, harus diniatkan lebih awal. Kalau puasa sunnah tidak diharuskan ada niat lebih awal. Wallahu ta'ala. Tiru akhlak Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersetia untuk Nabi Muhammad. Apapun yang kita amalkan, insya Allah tidak akan sia-sia. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang termulia akhlaknya. Jadilah orang yang termulia akhlaknya. Tahu enggak ibu, dengan kemuliaan akhlak bisa mencapai darajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi darajat ahli tahajud dan ahli puasa. Ahli puasa, yang suka puasa, yang suka tahajud setiap malam, orang yang mulia akhlaknya, darajatnya masih lebih tinggi. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah menjadi orang yang mulia hatinya, mulia ruhnya, mulia sikapnya, mulia akhlaknya, agar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad yang termulia akhlaknya sallallahu alaihi wasallam.